Pemirsa, kehadiran bawang putih dalam kehidupan kita tak sekedar sebagai penyedap saja, namun juga telah dimanfaatkan sebagai obat herbal seperti yang dilakukan para gladiator sejak 5.000 tahun lalu yang gemar mengkonsumsi bawang putih mentah saat akan bertarung di medan perang. Bahkan para budak di Mesir mengunyah bawang putih agar kuat saat membangun piramid. Nah, pemirsa, selain dikenal karena keragaman manfaatnya, bawang putih juga hadir dalam banyak jenis. Ini dia informasinya. Pertama adalah bawang putih kerating asal Tiongkok, yaitu bersiung kecil dan bergerombol menjadi satu. Aromanya sangat menyengat, namun bisa membuat masakan lebih sedap dan banyak hadir di dapur hingga resto mewah. Selanjutnya adalah bawang putih lanang yang kita kenal dengan bawang putih tunggal, dengan bentuk bijian kecil seukuran 2 hingga 5 cm. Bawang ini kerap digunakan sebagai obat herbal untuk mengobati diabetes, meningkatkan daya tahan tubuh dan meredakan gejala flu. Selanjutnya, bawang ini berukuran terbalik dengan bawang tunggal, yaitu bawang putih gajah yang terkenal dengan ukurannya yang jumbo, menyaingi telur ayam. Karena baunya tak seharum cutting, maka bawang ini kerap disajikan dalam hidangan pelengkap salad. Ada pula porcelain garlic dengan bentuk gerombolan dengan tangkai yang panjang. Disebut bawang porcelain karena kulitnya yang mulus dengan selaput kulit yang tebal menyerupai kertas. Terakhir adalah silver skin garlic, karena warna selaput kulit luarnya yang putih mengkilap, aroma dan cita rasanya yang cukup kuat. Bawang ini banyak disajikan dalam hidangan salad. Namun saat digunakan dalam praktik pengobatan herbal, bawang putih silver ini biasanya dikeringkan dan ditumbuk hingga bubuk untuk dikonsumsi. Wah, jadi banyak ya aneka jenis bawang putih. Dan tadi ada tuh bawang putih jomblo atau bawang putih tunggal atau lanang dok. Katanya lebih baik dan berkhasiat dibandingkan bawang putih biasa. Ini fakta atau mitos dok? Ya, fakta dari beberapa penelitian memang menunjukkan kandungan aktif berkhasiatnya yaitu sulfurnya itu lebih tinggi dibanding bawang putih yang biasa seperti itu. Nah biasanya kalau bawang putih tunggal itu apakah hanya pengolahannya kan biasanya difermentasi ya dok yang aku tahu selama ini atau ada bisa diolah secara kayak bawang putih yang lainnya dok? Pengolahannya bisa sama seperti tadi. Oh bisa? Ya, bisa yang langsung mentah atau fermentasi atau dikukus. Cuman perbedaan di kandungan zat aktifnya. Jadi disinyalir di beberapa penelitian kandungannya lebih tinggi. Nah bagaimana dengan kolesterol dokter? Katanya kandungan bawang putih ini ada zat-zat yang bisa dan juga bermanfaat untuk meluruhkan kolesterol dan lemak. Ini fakta atau mitos dok? Iya, fakta. Oh benar? Jadi betul, jadi dia bisa membantu bagi orang-orang yang menderita hiperkolesterolemi. Kalau kita konsumsi secara teratur bisa membantu menurunkan. Oh, cara mengkonsumsi atau mengolahnya ini gimana dok kalau untuk kolesterol? Untuk mendapatkan zat tadi dok? Untuk zat tadi, jadi biasanya yang untuk kolesterol itu yang tadi, jenis dikukus, atau fermentasi tadi. Oh, jenis dikukus sama fermentasi. Jadi kalau dikukus itu mungkin zatnya tadi bisa lebih keluar ya? Iya. Dimakan langsung dok ya? Dimakan langsung. Ya. Nah ini kalau misalnya nih untuk bisa mendapatkan manfaat menurunkan kolesterol, itu berapa banyak dok dikonsumsinya dalam sehari? Rata-rata biasanya kita mulai dari 2 siung, per dulu. setiap konsumsi, jadi bisa 1 atau 2 kali sehari untuk hiperkolesterolemi. Ya dok, ini kan untuk merebusnya berapa lama dok? Hanya 5 menit 5 saja. menit saja ya? 5 menit saja. Jangan terlalu lama juga dok. Nah ini boleh dicampur dengan katakanlah madu dok atau yang lain tuh boleh dok ya? Jadi biasanya gini dok, setelah kita konsumsi ini baru nanti orang-orang tersebut untuk menetralisir rasa bisa mau madu boleh, jahe boleh, atau misalnya mau jus buah boleh juga. Tapi nggak dikonsumsi bersamaan. Tidak dikonsumsi bersamaan. Tapi kalau seandainya nih dokter, kan ini kan bawang itu biasa ada di makanan. Setelah kita kukus, terus lagi mau makan sesuatu dicampur dengan makanannya boleh nggak sih dok? Atau harusnya dikonsumsi dengan sendiri aja gitu? Oh kalau misalnya digabung dengan makanan lain nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Bisa. Asalkan jangan yang kayak Tidak pemanis-pemanis. Ya betul. Jadi boleh ya. Bawang putih ini kan dia aromanya kuat dok ya. Nah untuk yang punya gangguan lambung itu boleh dimakan langsung atau setelah makan besar, gimana dok?
Sebenarnya tidak ada kontraindikasi untuk orang yang punya masalah lambung. oke. Ini kan masalahnya hanya rasa yang agak Menyengat ya? menyengat saja. Menyengat Betul. jadi nggak ada hubungan, maksudnya nggak akan terkena, Tidak mengganggu ke pencernaan ya. atau apa Oke. tidak. Oke, nah dokter terus tapi ini dok aku pengen nanya satu lagi ya dok ya. Ya. Ini masalah bau badan dan bau mulut ini banyak Mm-mm. orang-orang yang takut mengkonsumsi bawang Betul. putih karena katanya bawang putih ini bisa menyebabkan bau badan dan bau mulut. Ini fakta atau mitos sih dokter? Iya, jadi gini, memang bau mulut atau bau badan ada istilahnya garlic odor. Jadi kesannya si bawang putih lah biang keroknya, padahal bukan. Bukan ya? Oh Di dalam, sebenarnya ya. berarti mitos ya dok Ya, ya? jadi gini, memang kalau orang yang sedang bermasalah di dalam badannya, Heeh. ketika kita konsumsi bawang putih jadi lebih mencetus, baunya lebih keluar gitu ya. Tapi bukan penyebab berarti utamanya bukan ya? Ya, bukan berarti bawang putih penyebabnya. Cuman istilahnya memang dinamakan garlic odor gitu untuk masalah-masalah itu. Atau kalau masalah nama medisnya adalah halitosis ya. Halitosis. Jadi kalau untuk bau mulut. Iya. Jadi sebenarnya bukan si bawang putih ya dok ya utama penyebabnya. Jad- Oke. Jadi jangan menyalahkan bawang putih karena bawang putih itu baik kan, bawang Iya. putih, bawang merah. Yang baik adalah bawang putih. Bawang putih. Makasih banyak dokter. Sama-sama. Makasih banyak ya dok. Iya. Jadi intinya kita harus bisa memanfaatkan bahan-bahan di dapur yang ternyata memiliki manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Iya banyak sekali ya, termasuk bawang putih ini pemirsa. Betul. Terima kasih dokter Iya. informasinya, Makasih, Dok. sangat luar biasa. Sama-sama. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi pemirsa semuanya Iya. di rumah. Dan gak terasa ya 1 jam kita sudah membahas semua hal ini dan saatnya kami pamit undur diri. Ya, jangan lupa terus saksikan Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi hanya di TV One. Saya Dr. Hekal, Saya Intan Samadina. Indonesia hidup sehat.